Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Aksa Atapai, mahasiswa PPG dalam jabatan D4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25013400050. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah MAN Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 dengan materi drama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Yaman Tasliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan belajar dan kita coba untuk mengisi doa. Sebelum kita mulai kita mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Shadaqallahul azim. Ya. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Amul Budi, Adi Sofiani, Afifah Arba, dan juga Tiara ada. Hairul Rijal, Inaya Wulandari, Intan Purnama, Irsila, Yosi Santi, Kasih Sulastri, Suryati, Rahmatia Fani, Ivin Elisa. Oke. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, salah satu lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Saya mohon anak-anak buat diri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa.
sebelum kita memasuki materi ini, jadi materi kita kali ini adalah drama. Sebelum itu saya ingin menanyakan kepada kalian bahwa apakah kalian sudah pernah mendengarkan drama atau pernah melihat drama? Di mana kalian pernah melihat? Di mana? Di televisi. Di mana? Bioskop. Di mana lagi? Pada saat apel 17 Agustus ya. Jadi itu sebuah drama yang pernah anak-anak sudah pernah ketahui. Jadi drama itu sesuatu yang kita sudah lihat, tetapi mungkin anak-anakku sekalian baru mengenal, oh ternyata yang sudah pernah saya lihat. Itu. Jadi itu sedikit perkenalan tentang drama. Kita sekarang di sini membawa kita kepada bagaimana kita melihat karya-karya sastra. Bukan hanya sekedar kita mengenal. Sekarang di sini kita membahas. Jadi drama merupakan bentuk cerita atau lakon. Kemudian disusun berbentuk dialog. Artinya dialog itu yang sesuatu yang sudah lakukan setiap hari. Seperti kita bercerita, itu menggunakan sebuah dialog. Dan sini baik bergaya puisi atau prosa. Jadi ya, yang jelasnya kita semua sudah mengetahui bahwa sudah mengetahui tentang drama itu. Dalam drama itu ada gerakan. Kemudian ada suara. Kenapa itu perlu kita ketahui? Karena apa? Di dalam kita membuat drama, gerakan itu harus ada. Kemudian suara, harus ada suara. Kenapa harus ada suara? Supaya orang yang menonton itu bisa memahami apa yang kita tampilkan. Jadi lagu itu sudah kita ketahui bahwa itu sebuah sandiwara ya, sebuah sandiwara di dalam sebuah. Jadi ketika kita membuat drama itu, kita harus membuat panggung supaya apa? Supaya bisa menarik para penonton. Kita membuat drama. Di situ ada bagian pertama, tragedi. Jadi tragedi itu ada yang pernah tahu apa itu tragedi? Sebuah kejadian. Jadi itu sebuah kejadian yang kadang kita alami. Misalnya ada kecelakaan, antara teman kita adean sakit. Akibatnya sakit kenapa? Karena kecelakaan. Ada jatuh motor. Kemudian bagian kedua komedi atau lucu-lucuan. Jadi anak-anakku di dalam kita membuat drama, jadi ada cerita lucu, kemudian ada serius itu yang dimaksudkan di dalam bagian drama ini. Jadi ada perpaduan, ada yang buat lucu, kemudian masuk serius sama mereka melakukan serius. Jadi di dalam kita membuat drama itu harus kita pelajari hal-hal seperti itu. Jadi mungkin anak-anak pernah melihat bahwa ketika kita melihat di TikTok atau di Facebook, ya, di sana ada drama yang menggunakan musik. Jadi mereka melakukan perjalanan itu dengan musik, itu yang dinamakan dengan opera. Jadi opera itu dialog drama dinyanyikan dengan musik. Pasti di sinetron Korea itu pasti ada. Hanya karena kita cuma mendengar tapi tidak tahu apa arti lagu itu. Itu ada musik-musiknya yang
kayak bagaimana ya sedih, ada yang membawa kita suasananya itu seperti seolah-olah kita pengennya seperti itulah maksudnya kita terjun di dalam drama itu bagian di tadi ya. Kemudian melodrama, jadi dialog drama diucapkan dengan diiringi musik seperti kita ketiga membaca puisi itu seperti itu, atau seperti ketiga dia saling berbicara dengan tenang dengan kata-kata yang penuh cinta, atau ketiga kita putus dengan pacar, jadi dengan musiknya itu yang kayak terbawa suasana lah begitu maksudnya. Jadi itu masuk pada melodrama tadi. Jadi ternyata sesuatu yang kita bahas di sini mungkin dari anak-anak sekalian mungkin ada yang sudah pernah mengalami yang kita ceritakan tadi. Ketika kita membuat sesuatu video yang selalu membuat dengan musik, entah musik Korea atau musik-musik yang membuat kita sakit hati ketika ditinggalkan oleh pacar. Atau makasihani, sang pujaan hati. Oke. Sekarang kita masuk pada F, frase. Ya. Jadi drama yang menyerupai film atau lawakan, tapi tidak sebenarnya. Jadi drama-drama yang ada lawakannya. Yang jelas sekarang zamannya itu sudah masuk teknologi yang canggih lah. Jadi semuanya pasti punya media sosial, sudah pernah melihat di Facebook, di YouTube, TikTok, dan masih banyak lainnya. Itu ya. Kemudian tablo. Tablo ini mengutamakan gerak para pemainnya dan tidak mengucap dialog. Jadi mana sebuah gerakan-gerakan seperti yang mungkin kita pernah melihat wayang. Pernah melihat wayang? Pernah. Itu hanya di layar televisi atau di HP. Itu hanya ada gerakan-gerakan. Dan ternyata di situ ada yang memainkan wayang itu. Ya, jadi terakhir seni tari. Seni tari itu gabungan seni drama dan seni tari. Jadi itu sudah digabungkan. Jadi kita kalau berbicara seni daerah kita ini banyak kesenian yang kita lihat. Ada caci, habis itu ada apa yang dari timba itu ada namanya sebuah kesenian. Ya, jadi kita masuk pada bagian 2 berdasarkan sarana pementasan. Ya, drama panggung. Jadi kita masuk pada bagian ini juga. Jadi drama panggung. Jadi yang seperti siapa sampaikan tadi, drama yang dia lihat waktu di 17 Agustus. Kita langsung melihat langsung. Ada yang tahu drama rasio? Hanya jadi radio itu kita hanya putaran, hanya mendengarkan saja sambil menikmati kopi atau teh. Oh, ternyata ini kisah cintanya mereka ini sudah sampai di Pakistan. Jadi itu kita hanya sekedar mendengar tanpa dilihat. Oh, ini tokonya. Jadi drama televisi itu hanya melihat saja, lihat gambar. Oh, ternyata si Supri ini ganteng misalnya. Iya. Habis itu kita oh ternyata si siapa lagi? Si Putri misalnya. Ternyata dia ini adalah pemeran utamanya. Jadi kita itu hanya sebatas melihat, tapi tidak bisa meraba, tidak bisa Putri. Saya selama menurut Supri, tahun orang paling hebat. Tidak bisa. Kita cukup hanya melihat. Kemudian drama film. Jadi drama film seperti yang disampaikan siapa tadi,
yang sudah kita lihat misalnya di jadi drama wayang ya sering kita lihat pada media sosial, di televisi, di Facebook. Nah, jadi drama yang kita melihat di dalam layar kemudian digerakkan oleh orang. Jadi kita lihat masa itu hanya sebuah kayu bisa bergerak, bisa berbicara, itu yang dinamakan drama. Ada berapa macam drama? Ada drama yang menggunakan naskah dan ada drama yang tidak menggunakan naskah. Itu. Jadi kita lihat misalnya pada bagian drama tradisional. Drama tradisional itu coba kita lihat di lingkungan kita ini atau di daerah kita ini. Ada apa? Pernah ada yang lihat drama tradisional? Belum pernah. Jadi seperti caci. Di sana itu mereka bermain tapi tidak ada naskah. Itu yang dinamakan dengan drama tradisional. Atau disebut dengan drama yang tidak menggunakan naskah. Ada yang pernah melihat ketika caci ada membawa naskah? Tidak. Musiknya ada, gerakannya ada, tapi tidak menggunakan naskah. Itu yang dinamakan drama. Ya. Kemudian drama modern. Jadi drama modern yang kita lihat, bahkan kita tidak pernah membuat praktek di sini karena kelas kalian. Jadi itu, misalnya si A, si Supri berdiri di sini sambil membaca naskah. Tuan Putri akan segera masuk di dalam. Muncullah si Putri yang masuk. Itu yang dinamakan drama menggunakan naskah. Jadi ingat, ada dua ya, drama tradisional tadi, kemudian drama. Ya, kita masuk pada unsur-unsur drama. Di sini ada dua ya. Yang pertama unsur implisit dan unsur eksplisit. Yang baik-baik nanti kita jelaskan dulu. Ya, kita masuk pada unsur implisit drama. Oke. Yang pertama adalah tema atau judul. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penukuhan. Kemudian alur cerita. Judul itu biasa sinetron yang lagi kena itu apa? Yang lagi Asmara apa? Asmara Genji. Saya belum pernah melihat itu, tapi memang kalian hebat. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jalanan. Jadi itu judulnya. Kesan itu. Misalnya kita menonton drama tadi tentang kisah cinta si siapa tadi, itu ternyata kisah itu yang dialami oleh misalnya oleh si Supri tadi. Jadi itu dia tuangkan di dalam sebuah drama. Tujuannya apa? Supaya yang lain itu tidak seperti yang jadi jangan sampai. Jadi kita kalau menonton drama itu jangan hanya karena melihat si tokoh tadi itu cantik, ganteng, tapi coba kita melihat ceritanya. Salah satunya sampai mana? Oh ternyata di sini sampai hasil akhirnya bahwa kita tidak boleh seperti si Supri. Jadi kita kalau mencari pasangan yang benar-benar kita sudah siap. Jangan karena merasa dia ganteng, tapi kita tidak tahu sifat yang ternyata dia ini adalah playboy. Unsur
situasi sosial budaya. Sosial budaya itu ya di lingkungan seharian dunia. Misalnya kita pada lihat pada video budayanya itu seperti apa. Tadi kita sudah sama-sama melihat, kalian sudah melihat bagaimana ketika kita membuat sebuah drama. Buat 4 kelompok. Jadi ini kelompok 1. Jadi kelompok 1, kelompok tadi itu ini. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan diselesaikan dalam waktu 30 menit. Ada juga? Oke. Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Cukup di sini saja. Duduk di tempat, berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami. Yang pertama, jelaskan keberagaman yang terdapat dalam teks drama dari segi A. Tokoh, B. Latar budaya, C. Bahasa yang digunakan, D. Nilai-nilai sosial yang tercermin. Jadi yang pertama itu tokoh. Keberagaman terlihat dari latar belakang sosial ekonomi para tokoh. Misalnya tokohnya seperti Sherly, Dani, dan Tira. Ia berasal dari keluarga kaya dan populer di sekolah. Sementara Dimas, Holly, dan Neira berasal dari keluarga sederhana, namun memiliki prestasi tinggi dan sikap baik. Hal ini mencerminkan keberagaman dalam status sosial dan karakter. Yang kedua, latar budaya. Latar budaya yang terdapat dalam cerita adalah budaya sekolah Indonesia yang menekankan nilai-nilai seperti pentingnya pendidikan, etika pergaulan di sekolah, hubungan antara teman sebaya, dan sikap hormat terhadap sesama. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sehari-hari yang mudah dipahami oleh pelajar. Oke, itulah hasil presentasi kami, hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami seperti yang bersangkut dengan tokoh, latar budaya, bahasa yang digunakan, dan nilai-nilai sosial yang tercermin pada teks yang telah disiapkan tadi. Yang pertama ada tokoh. Tokoh dalam teks tersebut
Masih ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada lagi? Itu ada unsur intrinsik dan unsur. Jadi ketika kita sudah sampai kembali ke rumah, harapan Ustaz ketika kita sudah sampai di rumah, apa yang sudah kita pelajari hari ini itu menjadi ilmu. Amin. Untuk hari esok. Setelah mendapatkan pelajaran beberapa, mungkin kedepannya materi yang dapat sajikan di fokus masing-masing lebih terang. Kemudian kalau bisa pasti juga bisa sajikan sebuah video contoh drama singkat. Kemudian yang terakhir, mungkin kedepannya kita bisa menggunakan sound supaya lebih terdengar suaranya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, jadi Dari pembelajaran yang Bapak sajikan hari ini, saya sudah memahami bahwa dalam drama, keberagaman tidak hanya terlihat dari perbedaan budaya atau agama, tetapi juga dari latar belakang sosial, ekonomi, dan sikap setiap tokoh. Keberagaman tersebut penting untuk menunjukkan bagaimana perbedaan bisa mempengaruhi hubungan antar karakter dan bagaimana nilai seperti empati dan pengertian sangat dibutuhkan untuk menjaga kekerabatan. ya, luar biasa. Kita berikan dulu. Di sini kita harus memaklumi karena kita masih sangat minim atau sangat batas dengan apa yang kita masih menggunakan seadanya. Mungkin kedepannya akan Ustadz usaha supaya apa yang anak sampaikan tadi bisa terwujud sehingga belajar mengajar kita lebih bagus lagi. Di pertemuan berikutnya itu kita akan membuat sebuah drama yang itu langsung dipentaskan langsung nanti masing-masing kelompok ya. Jadi itu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu nanti kita langsung praktek membuat sebuah drama. Jadi itu. Nanti masing-masing siapkan naskahnya. Jadi sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ketua kelas untuk berdoa supaya apa yang kita belajar hari ini benar-benar kita pahami dan menjadi bekal untuk kita. Oke, silakan ketua kelas. Teman-teman yang